Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Senasib dengan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 20. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes hari ini sedang menggambarkan kehidupan jemaat perdana di tengah-tengah dunia. Kehadiran mereka tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Yesus dan ajarannya ditolak bukan saja oleh pemeluk agama Yahudi, melainkan juga oleh orang-orang di luar masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus sudah mengingatkan mereka ketika Ia berfirman, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini mengalami penolakan, mulai dari tempat Ia dibesarkan, yaitu Nazaret, juga di Yerusalem, kota Raja Daud, pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kaum Herodian dan kaum Saduki, akhirnya bersepakat untuk menghentikan sepak terjang Yesus yang telah mempengaruhi hati masyarakat Yahudi kebanyakan. Sedemikian terpesonanya masyarakat itu. Mereka ingin Yesus menjadi raja atas mereka, tetapi Tuhan Yesus tidak menerimanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah datang di antara bangsanya sendiri sebagai utusan Allah yang dijanjikan. Tetapi mereka tidak menyambut dengan gembira kehadiran Sang Mesias. Herodes ketakutan pada kelahirannya dan berusaha untuk melenyapkannya dengan cara keji. Ia membantai balita yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Ia berharap bisa melenyapkan Yesus dengan cara itu. Tapi kuasa Tuhan telah menyelamatkan putranya dengan menyingkir ke Mesir. Sepulangnya dari sana, ia dibesarkan di Nazaret. Orang-orang sekampungnya pun menolak dia. Mereka menginginkan dia membuat mujizat seperti mereka dengar telah ia lakukan di tempat lain. Hampir dalam setiap kesempatan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengamat-amati tindak tanduk Yesus untuk mencari-cari kesalahannya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka menyalahkan dia karena melanggar hukum Sabat. Tapi Yesus mementahkan tuduhan mereka. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kemarahan mereka memuncak, lalu berusaha menangkap dan menyalibkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pengajaran iman kepada jemaat pendengar Injil Yohanes ini mau menyadarkan dan menggugah ingatan mereka bagaimana Tuhan Yesus telah diperlakukan oleh bangsanya sendiri. Ia yang datang untuk melayani mereka, tetapi sebagai balasannya mereka menganiaya dia.
Ia yang datang untuk membawa harapan baru dan menawarkan kehidupan abadi kepada mereka. Tetapi sebagai jawabannya, mereka malah membunuh dia. Air susu dibayar dengan air tuba. Kebaikan dan kasih Allah ditolak. Jikalau para murid Tuhan Yesus ditolak dan dianiaya oleh mereka yang tidak siap dengan ajaran baru dari Tuhan Yesus yang mereka hayati, tidak usah dikhawatirkan. Tuhan Yesus sudah mengalami penolakan dan penganiayaan itu pada tahun-tahun permulaan. Setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus dikejar-kejar dan berusaha untuk dibinasakan. Bahkan seorang Farisi yang bernama Saulus meminta izin kepada mahkamah agama untuk menangkapi dan membunuh siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Para rasul dipenjarakan, tetapi oleh kuasa Allah mereka dilepaskan dengan cara ajaib. Dalam penganiayaan itu Tuhan tidak tinggal diam. Allah hadir dan bertindak. Saudara-saudari terkasih, cara hidup orang-orang Kristen awal dianggap aneh dan mengganggu tatanan kehidupan mereka yang dianggap sudah mapan. Mereka hidup tolong-menolong dan saling berbagi, memberi tumpangan dan harapan kepada mereka yang terlantar. Mereka berkumpul bersama untuk berdoa dan memecahkan roti. Itu sesuatu yang tidak lazim. Mereka menyebut Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Hal itu menjadi bahan tertawaan orang di situ. Mereka selalu terlihat salah. Namun demikianlah firman Tuhan itu. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Mereka tidak boleh kendor menghayati iman mereka, dan mereka harus semakin bersemangat mewartakan tawaran keselamatan yang dari Yesus. Firman-Nya lagi, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ketekunan mereka pasti akan membuahkan hasil yang sempurna pada waktunya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sabda Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga. Untuk kita yang sudah percaya pada Yesus, kita harus tetap berpegang pada iman yang dianugerahkan kepada kita melalui pewartaan gereja kudus. Yesus itu juru selamat kita. Bahwa ada orang yang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, itu bukan urusan kita. Bahwa mereka berusaha mengucilkan kita dan menganiaya kita, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Apakah aku percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam penghayatan iman kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengingatkan kami bahwa kami juga akan mengalami penganiayaan dan penolakan. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami berpegang pada iman akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.